Target pajak tahun depan naik 13%. Halo guys, welcome to my channel. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai target penerimaan perpajakan tahun depan yang dipatok naik sekitar 13%. Untuk kalian yang belum update, di tanggal 15 Agustus kemarin, Kementerian Keuangan baru saja mempublikasikan detail rancangan APBN untuk tahun 2026. Yang membuat hal ini menarik untuk kita bahas adalah pernyataan dari Menteri Keuangan yang memastikan bahwa di tahun depan tidak akan ada kenaikan tarif pajak. Menurut beliau, pemerintah Indonesia tidak akan menaikkan tarif pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun demikian, beliau juga mengakui bahwa kebutuhan belanja negara di tahun 2026 akan mengalami peningkatan yang cukup besar. Ditambah lagi, dengan adanya 8 program prioritas yang dicanangkan pemerintah, belanja negara akan mengalami kenaikan yang signifikan. Oleh karenanya, kalau kita bicara mengenai anggaran, pemerintah sangat memerlukan kenaikan pendapatan perpajakan. Nah, kalau begitu gimana dong caranya agar penerimaan perpajakan ini bisa naik kalau tarifnya tidak dinaikkan? Maka dari itu, untuk mengetahui jawabannya, kita akan kupas tuntas selengkapnya di video ini. Sebelum bahas lebih lanjut mengenai target penerimaan perpajakan tahun depan, kita akan bahas dahulu dokumen negara yang disebut dengan APBN. Menurut website Kementerian Keuangan, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan ditetapkan melalui undang-undang. Oleh karenanya, dokumen APBN ini memuat secara detail target penerimaan dan belanja negara selama periode 1 tahun. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, belum lama ini pemerintah Indonesia baru saja merilis dokumen rancangan APBN untuk tahun 2026. Berdasarkan dokumen tersebut, di tahun depan, penerimaan negara Indonesia ditargetkan naik sekitar 10%. Itu artinya target penerimaan negara tahun depan akan mengalami peningkatan sekitar 280 triliun. Naiknya angka ini utamanya akan disumbangkan dari kenaikan penerimaan pajak. Kalau kita lihat kembali dokumen tersebut, penerimaan perpajakan Indonesia dipatok naik menjadi 2.692 triliun. Angka ini mengalami peningkatan sekitar 13% jika dibandingkan dengan outlook tahun 2025. Namun demikian, sesuai dengan penjelasan Menteri Keuangan, di tahun 2026, pemerintah Indonesia tidak berencana untuk menaikkan tarif perpajakan. Nah, kalau begitu kira-kira gimana nih caranya untuk meningkatkan pajak tanpa menaikkan tarif? Salah satu cara yang mungkin dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan perpajakan adalah dengan memberlakukan cukai minuman berpemanis dalam kemasan. Isu mengenai pengenaan cukai ini sudah mulai dibahas oleh pemerintah Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu. Berdasarkan artikel yang dipublish oleh Kementerian Keuangan, dari tahun 1992 hingga 2020, konsumsi gula masyarakat Indonesia mengalami peningkatan sekitar 40%. Naiknya konsumsi gula ini jauh lebih tinggi daripada rata-rata internasional yang hanya ada di kisaran 9%. Ditambah lagi, berdasarkan data dari International Diabetes Federation, sekitar 20,4 juta penduduk berusia dewasa di Indonesia sudah mengalami gejala diabetes. Makanya tidak heran, berdasarkan data dari World Health Organization atau WHO, diabetes merupakan penyakit paling mematikan ketiga di Indonesia setelah stroke dan jantung iskemik. Itulah mengapa, menurut berita yang disampaikan oleh CNBC Indonesia, penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan akan mulai berlaku di tahun 2026. Berdasarkan penuturan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan cukai ini akan dibahas kembali dengan anggota DPR. Hal ini penting untuk dicermati dengan seksama agar tidak memberi tekanan berlebih kepada pelaku industri. Jika melihat point of view dari pelaku usaha, penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan memiliki potensi besar untuk menurunkan pendapatan dan profit perusahaan. Ditambah lagi, jika dalam penerapannya tidak diikuti dengan pengawasan yang baik, konsumsi minuman berpemanis yang tidak membayar cukai justru akan semakin meningkat. Hal ini dapat kita lihat dalam penerapan cukai hasil tembakau di Indonesia yang mengalami kenaikan signifikan selama beberapa tahun terakhir. Seiring dengan kenaikan tarif pita cukai produk hasil tembakau, jumlah rokok ilegal yang beredar di pasaran juga mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat merugikan pendapatan negara dan juga produsen rokok yang sudah membayar cukai. Oleh karenanya, dalam penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan, pemerintah harus bekerja lebih keras dalam hal pengawasan. Jangan sampai produsen yang sudah membayar cukai malah mengalami kerugian akibat maraknya produk ilegal. Selain cukai minuman berpemanis dalam kemasan, hal lain yang bisa meningkatkan pendapatan perpajakan adalah penerapan pajak karbon. Isu mengenai pajak karbon ini sudah dimulai sejak terbentuknya Paris Climate Agreement yang disepakati bersama dengan banyak negara lainnya di tahun 2016. Itulah mengapa 5 tahun kemudian, pemerintah Indonesia akhirnya resmi menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.
Pada bab 6 pasal 13 undang-undang tersebut, pemerintah mengatur dengan jelas dasar-dasar dari pengenaan pajak karbon bagi masyarakat. Namun demikian, hingga video ini dibuat, penerapan pajak karbon di Indonesia masih belum berjalan dengan maksimal. Hal ini utamanya diakibatkan oleh belum siapnya pelaku industri dalam penerapan pajak karbon secara nasional. Berdasarkan penuturan Menteri Keuangan, penerapan pajak karbon ini harus dilakukan secara bertahap dan hati-hati. Kita harus memperhatikan dampak positif dan negatif yang mungkin muncul dari kebijakan tersebut. Dengan begitu, perekonomian Indonesia bisa berlanjut dalam sisi pertumbuhan, stabilitas, dan transformasi. Selain dua instrumen perpajakan tadi, ternyata strategi yang lebih dipilih oleh pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pendapatan pajak tahun depan adalah dengan menyasar shadow economy. Kalau kita lihat website Investopedia, underground atau shadow economy dapat diartikan sebagai transaksi ekonomi yang dianggap ilegal karena barang yang dijual adalah barang terlarang atau pelaporannya tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Oleh karenanya, istilah underground atau shadow economy ini sering memiliki konotasi yang negatif dalam pembahasan sehari-hari. Nah, kalau begitu kira-kira apa nih yang dimaksud shadow economy oleh pemerintah? Berdasarkan penuturan Menteri Keuangan, yang dimaksud shadow economy di sini adalah usaha pedagang eceran, makanan dan minuman, perdagangan emas, serta perikanan. Menurut pendapatnya, hingga hari ini masih banyak pedagang kecil dan menengah yang belum tercatat dalam sistem perpajakan. Oleh karenanya, untuk menambah penerimaan pajak tahun depan, usaha kecil dan menengah tersebut harus dijaring dengan optimal. Jadi bisa dibilang, target utama dari peningkatan pendapatan pajak tahun depan adalah sektor UMKM. Itulah mengapa di tahun 2026, pemerintah akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap sektor ekonomi informal. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan penyelarasan nomor induk kependudukan dengan nomor pokok wajib pajak. Selain itu, dengan pengembangan sistem Cortex, wajib pajak Indonesia bisa melakukan pelaporan dengan lebih mudah. Terakhir, pemerintah juga melakukan pencocokan data dari pelaku usaha di platform digital yang belum terdaftar di sistem perpajakan. Dengan demikian, pemerintah berharap agar penerimaan pajak tahun depan bisa mencapai target yang ditetapkan. Setelah mengupas strategi peningkatan pendapatan pajak tahun depan, sekarang kita akan bahas topik terkait dengan anggaran belanja negara. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal video, di tahun depan, pemerintah Indonesia memiliki 8 program unggulan yang menjadi prioritas utama. Salah satu program dengan anggaran terbesar adalah program prioritas makan bergizi gratis atau MBG. Berdasarkan penuturan Kepala Badan Gizi Nasional, mulai bulan Januari tahun depan, pemerintah Indonesia akan menghabiskan sekitar 1,2 triliun rupiah per hari untuk program MBG. Itu artinya, dalam kurun waktu 1 tahun, pemerintah akan menghabiskan lebih dari 300 triliun anggaran hanya untuk makan bergizi gratis. Dan bukan cuma MBG, di tahun depan, pemerintah Indonesia juga mengalokasikan dana yang terbilang besar untuk program prioritas di bidang kesehatan. Nilai anggaran yang mencapai lebih dari 240 triliun ini mengalami peningkatan sekitar 15,8% jika dibandingkan dengan tahun 2025. Berdasarkan penuturan Menteri Keuangan, peningkatan belanja di bidang kesehatan utamanya dialokasikan untuk peningkatan fasilitas kesehatan. Selain itu, kenaikan anggaran tersebut juga dipakai untuk bantuan iuran jaminan kesehatan. Itulah mengapa di tahun depan pemerintah Indonesia menganggarkan lebih dari 240 triliun di bidang kesehatan. Terakhir, selain anggaran MBG dan kesehatan, pemerintah juga memiliki pos anggaran baru dengan nilai yang cukup fantastis. Pos anggaran baru ini berkaitan dengan program prioritas yang disebut dengan Koperasi Merah Putih. Berdasarkan penuturan Menteri Keuangan, sebanyak 83 triliun dari anggaran negara akan ditempatkan di Bank Himbara sebagai dana awal dari program Koperasi Merah Putih. Selain itu, 30% dari dana desa juga disiapkan sebagai dana cadangan jika terjadi gagal bayar. Dengan demikian, program Koperasi Merah Putih ini akan menyerap anggaran yang terbilang besar di tahun 2026. Belum lagi, kalau kita bicara program prioritas lainnya, yang membuat total anggaran belanja pemerintah mengalami kenaikan yang signifikan. Kalau kita lihat kembali dokumen rancangan APBN tahun depan, total belanja pemerintah pusat akan meningkat lebih dari 450 triliun. Hal inilah yang memicu naiknya target penerimaan perpajakan yang mencapai sekitar 13%. Oleh karenanya, jika target penerimaan ini tidak tercapai, defisit anggaran pemerintah akan mengalami pelebaran yang cukup besar. Contoh aja nih, kalau kita lihat APBN untuk tahun 2025, target penerimaan perpajakannya mencapai sekitar 2.490 triliun. Namun demikian, jika kita lihat kemungkinan realisasinya, pendapatan perpajakan tahun ini cuma ada di kisaran 2.387 triliun. Itu artinya perbedaan antara target dengan realisasi bisa mencapai lebih dari 100 triliun. Oleh karenanya, kalau kita dengar pendapat beberapa ahli, sebagian dari mereka juga ikut menyaksikan target penerimaan pajak tahun depan. Nah, salah satu tokoh yang menyampaikan opininya adalah Bapak Fajri Akbar
dari Center for Indonesia Taxation Analysis. Menurut beliau, target penerimaan pajak tahun depan dapat disebut sebagai target yang terlalu optimis. Hal ini disebabkan oleh adanya risiko politik yang mungkin menghambat pertumbuhan ekonomi. Pendapat senada juga disampaikan oleh Bapak Rosanto Dwi Handoyo selaku dosen ilmu ekonomi dari Universitas Erlangga. Menurut beliau, kenaikan pendapatan pajak yang mencapai sekitar 13% bisa menimbulkan masalah baru jika tidak diikuti strategi yang jelas. Lebih lanjut, beliau juga menegaskan bahwa risiko fiskal bisa terjadi jika target pajak tidak terpenuhi. Makanya, untuk memitigasi risiko, pemetaan ulang belanja pemerintah harus dilakukan dengan optimal. Terakhir, Bapak Bima Yudhistira, selaku Direktur dari Center of Economics and Law Studies atau CELIOS, juga menyampaikan opininya terkait dengan rancangan APBN tahun 2026. Menurut pendapat beliau, di tahun depan akan ada banyak daerah yang mungkin menaikkan tarif pajaknya dengan signifikan. Salah satu contoh pajak yang mungkin mengalami kenaikan adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB. Hal ini bisa kita amati dari fenomena di daerah Pati yang menuai protes dari warganya. Berdasarkan penjelasan Bapak Bima Yudhistira, kenaikan tarif PBB ini utamanya disebabkan oleh turunnya anggaran transfer ke daerah. Kalau kita lihat kembali dokumen rancangan APBN tahun depan, anggaran transfer ke daerah memang mengalami penurunan lebih dari 200 triliun. Hal ini sangat bertolak belakang dengan semangat desentralisasi dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita kembali ke pembahasan utama, kira-kira apa nih yang terjadi kalau target pajak tahun depan tidak tercapai? Seperti yang sudah kita bahas tadi, risiko yang mungkin muncul jika pendapatan pajak tidak sesuai rencana adalah semakin besarnya defisit anggaran pemerintah. Kalau kita lihat kembali dokumen rancangan APBN, di tahun depan, defisit yang direncanakan mencapai sekitar 638 triliun. Nilai ini mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan outlook tahun 2025. Namun demikian, asumsi penurunan angka defisit tersebut hanya bisa terjadi jika target pajak tahun depan bisa terrealisasi. Nah, kalau ternyata pajak tahun 2026 itu tidak mengalami peningkatan sesuai yang diharapkan, defisit anggaran pemerintah akan mengalami kenaikan. Misal aja nih, kalau tahun depan penerimaan perpajakannya itu cuma tumbuh sekitar 100 triliun, defisit anggarannya akan membengkak ke angka 800 triliun. Oleh karenanya, jika penerimaan pajak tahun depan tidak berhasil tercapai, defisit anggaran tersebut akan didanai dengan menambah hutang negara. Kalian tahu nggak berapa banyak hutang negara Indonesia saat ini? Berdasarkan berita yang dimuat oleh media kontan, hutang negara Indonesia sudah menembus lebih dari 9.000 triliun rupiah. Nilai ini meningkat sekitar 3 kali lipat jika dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Oleh karenanya, untuk mencegah semakin membengkaknya hutang negara, pemerintah harus mulai berbenah dalam menyusun anggaran. Jika masalah ini tidak segera ditangani, krisis ekonomi bisa menanti di masa depan. Oke guys, sampai sini dulu pembahasan kita untuk video kali ini. Gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komen ya. Jangan lupa buat subscribe channel ini, biar dapat update berikutnya. Like juga ya videonya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.